Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman wabarakatuh. semua, kembali lagi bersama saya di podcast Saatnya Bisa Tahu. Kenapa enggak? Bincang santai teman mendaris. Oke. Kali ini teman-teman, aku kedatangan tamu dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Kedatangan tamu yaitu ada Bapak Dr. Zainal Abidin MPI STHI. Iya. Pak Zainal. Iya, oke. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, teman-teman langsung aja yuk kita bincang santai ke Bapak Zainal ya Pak. Iya. Tema kali ini teman-teman ini cukup menarik karena ini tentang sesuatu hal yang merusak puasa. Nah, kebetulan ini kan kita lagi di bulan Ramadan. Sebenarnya apa aja sih hal-hal yang dapat merusak puasa itu? Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung aja ke Pak Zainal Abidin. Iya, pertanyaannya menarik ya, menggelitik ini. Oke, tapi mungkin alangkah baiknya sapa teman-teman kita. Oh siap. Nanti malah Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, baik yang dimanapun Anda berada. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu sama Mbak Mega, Mbak Mega ya, untuk ngobrol bareng. Pertanyaannya sungguh menggelitik. Ini pertanyaan agak istimewa ini. Biasanya orang nanya itu apa yang membatalkan puasa, tapi kali ini yang ditanyakan apa yang merusak puasa. Iya. Yang merusak puasa itu kadang-kadang tidak membatalkan puasa gitu ya. Dia tetap berjalan puasanya, cuman dia cuma dapat lapar dan dahaga aja, tapi tidak dapat pahala gitu. Makanya namanya merusak. Kalau yang batalkan puasa udah banyak yang tahu kita. Makan, minum dan sebagainya gitu ya. Gila, nah itu termasuk yang membatalkan puasa. Jadi kalau orang sudah murtad, gila, udah nggak wajib puasa. Apalagi makan minum otomatis puasanya hari itu batal. Tapi yang jadi pertanyaan dari Mbak Woro ini tadi, apa yang merusak puasa? Nah, coba kalau kita ingat definisi puasa kan apa? As-saumu huwa al-imsaku ane akli wasurbi wan nafsi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu artinya menahan diri dari makan dan dahaga serta hawa nafsu ya, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, otomatis kalau lapar dan dahaga cah SD iso Mbak. Nah, iya ta. Jadi Pak, kadang ya lapar gitu Pak. Apalagi kalau sudah pada duhur ya, sunlight hijau sama es melon itu hampir sama. Marjan melon memang pada hampir sama. Ya biasa kayak gitu. Maka yang berat itu di nomor 3, menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu yang seringkali kita akhirnya puasanya kita rusak. Contoh, saat ini memang kita nggak pakai mulut, tapi nahan jempol yang Mbak. Apalagi kalau kita sudah dirasani di grup, dirasani di grup ya Mbak, ini wes kepancing, akhirnya nulis ya kan, pembelaan diri, ya, tapi ning jero ati muangkel marah, ya. Jempolnya yang jahat akhirnya nulis macam-macam. Itu salah satu bentuk yang merusak puasa. Ya, merusak puasa. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib karomah wajah menyatakan menahan lapar dan dahaga itu lebih mudah daripada menahan lisan, omongan. Ya. Tapi zaman sekarang orang lebih mampu ya menahan lisan. Maka Ali bin Abi Thalib saat itu, sahabat Ali bin Abi Thalib saat itu sudah juga menyampaikan menahan lisan itu lebih mudah daripada menahan hati, sakit hati. Jadi yang paling banyak ya sebagai sumber perusak amalan puasa kita yaitu adalah
rusaknya hati kita, loro ati, mangkel, gak trimo, iri, dengki, hasad, hasut, itu penyakit hati semuanya. Orangnya tetap kelihatan puasa, tapi amalannya hilang, gitu aja. Dapat lapar dan haus. Iya, yes. Oke. Tapi Pak, tapi kan kita nggak sadar ya Pak, ini tuh kita lagi sedang iri, apalagi kita sedang dengki, apa ini lagi sakit hati, kan kita nggak tahu Pak. Kalau oke, kita di pikiran kita, aku nggak iri kok, aku nggak iri. Cuman rasanya, yo iya toh Pak, kadang tuh saya pernah dong. Ini ya apa nyata apa enggak ya Pak? Ini kejadian saya Pak. Saya tuh ngerasa ya udah saya nggak dengki, saya nggak iri. Tapi kadang ya kok dia wes entuk pekerjaan kuwi ya kadang itu gitu itu, tapi ya udah dalam hati aku oh ya udah gitu masuk dengki atau ngeceknya kita iri atau dengki sebagai bentuk rusaknya hati itu gampang Mbak ya. Cirinya kalau kita susah melihat orang lain bahagia atau kita bahagia melihat orang lain susah, lah itu sudah pasti hati kita sedang rusak. Itu berarti ada keirian, karena orang kita kan sering dengar ya, iri tanda tak mampu kan itu ya. Iri tanda tak mampu, berarti kalau kita kok sakit hati lihat orang lain bahagia atau kita bahagia lihat orang lain susah, nah itu berarti tandanya ada keirian dalam hati. Yang apalagi di dunia pekerja ya, di dunia pekerja seringkali itu kita hitung-hitungan amal, kita hitung-hitungan kerja, aku wis ngene dekne rongok gitu ya, saya sudah melakukan A B C, dia belum apa-apa. Itu kalau dalam dunia pekerjaan mungkin yang berhak menilai adalah atasan ya, atau leader atau pemimpin. Tapi ketika diri kita kok punya pemikiran kayak gitu, aku wis ngene, deknen durung, akhirnya aku gak gelem kerja, saya tidak mau berbuat karena merasa sudah berbuat sedangkan yang lainnya belum. Sudah bisa dipastikan bahwa dalam hati kita ada penyakit yang namanya iri dengki. Nek cara wong Jawa mengatakan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan amal, hitung-hitungan kerja. Padahal yang berhak untuk menghitung amal yaitu diterima atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atau kalau dalam dunia nyata, dalam dunia kerja itu adalah pemimpin kita atau atasan kita gitu. Kira-kira ya, kayak gitu ya. Oke Pak, balik lagi tadi kan yang merusak puasa kan salah satunya tadi memiliki hati yang kotor, hati yang sakit. Selain itu masih ada lagi nggak Pak hal-hal yang dapat merusak puasa itu tuh apa? Iya banyak sekarang itu. Kita menikmati syahwat tanpa rem itu juga termasuk merusak puasa kita tanpa disadari, apalagi zaman sekarang. Kalau zaman dulu HP itu paling monoponik ya, atau monokrom, warnane hijau, kuning, tok biru, tok ya, Pak. Nah, zaman sekarang kita baru buka HP sebentar aja sudah bisa lihat yang goyang-goyang gitu kan. Kalau saya yang itu koin Shopee sih Pak. Iya, kan beda-beda. Kalau laki-laki kan godaannya pasti yang di mata enak ditonton nih ya, sing menarik gitu. Kalau perempuan kan godaannya harta, ya atau pakaian, kucing lucu, aksesoris, ya macam-macam. Yang jelas kalau itu sudah menimbulkan keinginan yang berlebih, ya udah bisa dipastikan kalau itu dituruti maka sedikit banyak kita sudah nandur atau menanam benih sesuatu yang bisa merusak amal puasa kita. Puasa itu kan intinya daripada puasa itu kan bukan hanya sekedar makan minum ya, tapi yang penting itu di awalnya dikatakan menahan diri. Menahan diri. Yang paling abot itu menahan diri. Ya, lihat temennya nggak datang, kita sudah datang, sudah standby dulu. Itu menahan diri untuk tidak komen itu sulit. Untuk tidak gibah itu sulit. Ya.
Padahal itu kalau sudah jadi gibah, kita komen ngerasani orang, itu juga ngerusak puasa, ya toh. Karena nggak bisa menahan diri. Iya, kalau cewek mungkin agak sulit tadi seperti yang Mbak Mega sampaikan. Lihat Shopee, ih lucu api, hawane kan, iya toh. Pengen mencet, check out, gitu kan. Nahan dirinya sulit. Padahal kalau sudah dibeli, sudah datang, kita juga bingung. Beli pakaian banyak, datang jebret, badannya cuma satu, ujung-ujungnya kan juga yang dipakai cuma satu. Lah yang lainnya dibuat apa? Nah, berarti kalau gitu kita sudah menuruti hawa nafsu kita, nggak mampu menahan diri. Ya, itu berarti kalau orang puasa, puasanya baru setingkat menahan lapar dan dahaga, itu anak SD juga bisa. Kira-kira seperti itulah. Nah, ya. Mungkin masih ada lagi nggak Mbak, satu lagi mungkin hal-hal yang dapat merusak. Tadi kan udah dua ya berarti ya Pak, hati yang kotor, terus tadi syahwat ya Pak. Mungkin ada satu lagi Pak hal-hal. Iya, ada satu lagi yang mungkin seringkali tidak disadari orang, bisa merusak amal puasa. Amal puasa itu kan melatih tadi yang saya sampaikan, menahan diri. Banyak orang ya, kalau diuji dengan kesulitan itu lolos. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan banyak yang gagal. Salah satu nih, kita dikasih pinter, dikasih kaya, dikasih jabatan, dikasih titel. Tadi jenengan sebutkan Dr. Zainal Abidin, MPI, STHI. Itu ujung-ujungnya bahwa semua titel itu nanti ujungnya itu yang paling tinggi titelnya ALM. Berarti kalau gitu titel sebanyak itu, iya, semua titel nanti nggak terpakai. Kalau gitu apa ujiannya yang bisa merusak puasa kita dalam kehidupan ini? Karena kita gagal menahan diri, yaitu adalah merasa diri kita menjadi orang yang paling baik, orang yang paling mengerti, orang yang paling mengetahui banyak hal, orang yang paling menguasai, ya, orang yang paling berkuasa. Karena merasa diri lebih daripada orang lain, itu kalau dalam surat Al-Baqarah diabadikan percakapan antara jin ya toh, dan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan manusia. Disuruh hormat tidak mau. Beliau menyatakan khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Waku senior, tercipta lebih dulu, ada lebih dulu, kok disuruh menghormati yang junior? Gengsi, gengsi. Senior menyapa junior, gengsi. Apalagi senior gandeng junior, ya gengsi. Apalagi apa namanya, senior bimbing mengarahkan junior, ya gengsi. Nek perlu akan muncul rasa sombong itu menuntut orang untuk menghormati dia, sehingga kadang-kadang yang terjadi junior yang harusnya datang bertanya kepada senior, mewajibkan seperti itu. Nek perlu datangnya bawa gula kopi. Tantangan ini. Itu ujiannya yang enak-enak kayak gitu. Jadi ujian memang semua ada ujiannya. Ketika di bawah ujiannya iri, dengki, hasad, hasut, ria, itu ketika di bawah. Tapi ketika di atas ujiannya adalah kesombongan. Jadi semuanya berpotensi, memiliki potensi yang sama untuk menghadapi kerusakan atas puasanya. Enggak yang bawah, enggak yang atas, enggak yang rakyat jelata atau yang pejabat. Semuanya punya potensi yang sama. Nama aja Mbak Mega punya potensi, saya juga punya potensi. Apalagi modal sombong kayak model yang bertitel okeh kayak gini, wih malah lebih banyak lagi dan jebakannya lebih banyak. Nah, ya tahu punya jabatan apa, berarti kalau gitu jebakan untuk kerusakan puasanya lebih besar. Gitu ya Pak ya. Oh, jadi teman-teman, ini dari Pak Zainal Abidin tadi kita udah jelas ya sebenarnya itu apa saja hal yang membatalkan ya Pak, lebih ke merusak puasa. Jadi tadi ada 3 ya Pak. Itu yang pertama tadi
apa tadi Pak, aku jadi lupa sendiri kan tadi. Aku iri hati yang rusak, hati yang kotor. Itu tanpa disadari ternyata itu merusak puasa. Jadi teman-teman kalau merasa hatinya kotor, itu ya dibersihkan dulu ya Pak ya, biar puasanya juga enggak cuma dapat apa tadi, lapar dan haus. Yang kedua tadi syahwat. Nah, sekarang ini kan udah zaman modern ya Pak. Kita juga meskipun HP sudah berwarna cantik, tapi mata juga harus dijaga ya Pak. Iya, menahan diri. Menahan diri. Yang ketiga, yang terakhir tadi ada kesombongan. Sekarang ini kan kayak tadi yang junior dan senioritas ya Pak. Nah itu jangan seperti itu ya Pak ya. Tanpa disadari itu merusak puasa. Itu nanti cuma dapat lapar dan haus. Seperti yang dikatakan Pak Zainal tadi, cah SDW iso gitu. Jadi kan eman-eman ya Pak, 30 hari, selama 30 hari cuma dapat lapar dan haus. Amalnya nol. Oke, itu ilmu yang luar biasa Pak ya. Jadi teman-teman dari sini juga bisa tahu hal-hal itu. Jadi untuk menahan dirinya makin kuat, imannya makin kuat, temboknya makin tinggi lagi. Oke teman-teman, mungkin itu kali ini ilmu dari podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Pak Zainal Abidin, terima kasih. Sama-sama Mbak Mega. Dan ilmunya ya Pak tentunya. Sama-sama, mudah-mudahan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini mau promosi sebentar ya Pak, boleh? Enggak. Buat teman-teman di Undaris, siapapun itu boleh kalian ajak saudara, adik, teman, kakak, jangan lupa untuk daftar di Undaris. Caranya gampang, cari aja di internet, ketik aja undaris.pmp.ac.id, langsung klik, kepoin, di situ ada apa aja, fasilitasnya banyak. Tentunya ada salah satu dosen nih pendidikan agama Islam, nanti ketemu Pak Zainal ya Pak. Iya, oke. Mungkin cukup sekian dari saya podcast kali ini. Bila saya ada kesalahan kata atau perilaku atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.